Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai instrumen investasi ya, obligasi. Nah, pokok bahasan yang kita bahas yaitu adalah konsep dasar dan karakteristik obligasi. Kemudian ada obligasi negara dan obligasi perusahaan. Perbandingan antara saham dan obligasi, lalu ada peringkat obligasi, dan ada penilaian obligasi, lalu kemudian ada indeks obligasi negara. Nah, saya lanjut dengan konsep dasar dan karakteristik obligasi ya. Obligasi merupakan surat berharga yang berisi kontrak antara pihak yang memberi pinjaman, dalam hal ini pemodal, dengan pihak yang diberi pinjaman, dalam hal ini penerbit obligasi. Jadi secara umum obligasi dapat diartikan sebagai surat utang. Kalau sebelumnya kita membahas tentang saham ya, itu adalah surat kepemilikan ya. Nah, sekarang obligasi yaitu surat utang. Tentu saja dalam berinvestasi dalam obligasi ya, sama juga kita memberi utang kepada orang lain. Kita punya pertanyaan penting nih sebetulnya ya rekan-rekan ya. Yang pertama, bagaimanakah reputasi penerbit obligasi? Nah itu, kalau obligasi. Coba kalau bandingkan dengan rekan-rekan ya, ingin meminjamkan uang ke orang, ke teman, tentu kan Anda akan berpikir, ini teman saya ini bagaimana sih gitu kan. Kira-kira balikin nggak gitu kan. Ya, itu yang paling penting kan gitu. Maksudnya reputasinya ya. Kita tanya ke teman-teman mungkin si A bagaimana gitu. Oh, baik ya itu. Jadi kita meminjamkan uangnya nyaman gitu kan. Jadi itu pertanyaan penting ya. Jadi bagaimanakah reputasi penerbit obligasi? Nah, dalam hal ini adalah penerbitnya atau perusahaannya. Yang kedua, berapa uang yang akan kita pinjamkan? Nah, berapa nih uang yang akan kita pinjamkan ke pihak tersebut? Tentu saja kita harus pertimbangkan. Lalu kemudian berapa imbal hasilnya? Nah, ini dia. Kalau kita meminjamkan uang ke teman ya mungkin ya kita berharap tidak ada imbal hasilnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita membeli obligasi tentu kita akan berharap ada imbal hasilnya. Berapa ini imbal hasilnya? Nah, pertanyaan terakhir, nah ini yang penting nih ya, karena kapan uang kita dikembalikan? Nah itu. Jadi kalau konsep tadi kan tadi rekan-rekan meminjamkan uang ke teman, pasti kan pertanyaannya kapan mau dibalikin? Nah itu kan, nah itu jadi penting ya pertanyaan kapan uang kita dikembalikan? Nah itu adalah pertanyaan penting dalam investasi obligasi. Nah saya lanjut dengan konsep dasar dan karakteristik obligasi. Nah ketika kita membeli obligasi, ada karakteristik nih yang harus kita perhatikan, yaitu pertama adalah nilai nominal atau face value ya, dalam bahasa Inggris ya, nilai nominal yang ada di obligasi. Yang kemudian kuponnya kalau di kata lainnya adalah suku bunganya. Yang tadi imbal hasilnya ya, berapa nih kuponnya? Nah, yang keempat karakteristiknya adalah jor temponya atau maturity. Jor temponya kapan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Atau 20 tahun seperti itu. Nah itu dia, itu jatuh temponya karakteristiknya. Kemudian ada lagi penerbitnya atau emitennya sebagai penerbit obligasi. Nah itu adalah karakteristik yang harus kita perhatikan pada saat kita membeli obligasi. Obligasi ini juga cukup menarik ya perkembangannya, karena saat ini sudah kalau dulu mungkin obligasi ini mungkin mahal ya, untuk sulit terjangkau gitu ya, tidak terjangkau atau jarang yang dengan harga terjangkau. Kalau sekarang ada yang terjangkau, yaitu misalnya ORI ya, obligasi retail. Mungkin ada rekan-rekan yang mungkin yang sudah pernah beli ya, obligasi retail itu cukup terjangkau harganya. Nah, lanjut saya dengan menjelaskan tadi ya, obligasi negara dan obligasi perusahaan. Ya, jadi kalau obligasi ini ya dapat dibagi menjadi dua nih, ada obligasi negara yang menerbitkan negara, dan juga ada obligasi perusahaan yang menerbitkan adalah perusahaan. Obligasi negara ya, yang diterbitkan oleh pemerintah merupakan bagian dari surat utang negara atau SUN ya, surat utang negara. Adapun tujuan dari penerbitan SUN ya untuk apa? Membiayai defisit APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Ada juga untuk menutup kekurangan kas jangka pendek, lalu juga ada untuk mengelola portofolio utang negara. Lalu obligasi negara dapat dibedakan menjadi obligasi berbunga tetap atau fixed rate, obligasi berbunga mengambang atau variable rate.
ada obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond. Nah, itu adalah obligasi negara. Nah, ada lagi jenisnya obligasi retail tadi yang ORI ya. Nah, ini ORI yang mungkin lebih terjangkau ya. Karena harganya relatif terjangkau. Sesuai dengan namanya, ORI dijual secara retail. Nilainya nominalnya 1 juta. Jadi rekan-rekan cukup terjangkau ya untuk membeli ORI. Dengan satuan perdagangan adalah 5 juta. Jadi satuan perdagangannya minimal 5 juta. Nah, tapi nilai nominalnya adalah 1 juta per unit. Jadi mulai dengan 5 juta bisa memiliki obligasi negara retail. Nah, kupon bunga dibayarkan setiap bulan dengan jatuh tempo umumnya jangka menengah, yaitu sekitar 3-5 tahun. Nah, biasanya kalau membeli ORI ini rekan-rekan bisa menghubungi bank juga bisa, ya sekuritas bisa. Yang umumnya sih melalui bank ya, bisa ya. Nah, kemudian ada lagi obligasi perusahaan atau corporate bond, merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan baik swasta maupun badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, tujuan diterbitkannya obligasi perusahaan diantaranya adalah untuk modal kerja dan untuk membiayai ekspansi perusahaan. Nah itu, jadi untuk modal kerja perusahaan ya itu dikeluarkanlah obligasi. Ya tentunya harganya ya mungkin tidak seperti ORI tadi ya, mungkin harganya. Nah itu kalau kita lihat peringkat ya, peringkat obligasi. Nah, seperti halnya kita lihat penilaian tadi saham, kalau di obligasi ini ada peringkat ya, ada peringkat. Jadi pemeringkat obligasi ini memberikan nilai untuk apakah obligasi ini ya bagus atau mungkin sedang atau kurang bagus ya. Biasanya menggunakan huruf yang misalnya AAA untuk yang sangat bagus, ada AA, kemudian A, ada B, BB gitu ya. Nah ini adalah peringkat yang diberikan untuk obligasi. Nah kemudian tadi sebelumnya kita udah bahas dengan saham, dan sekarang obligasi. Nah perbandingannya apa nih antara saham sama obligasi? Yang pertama, yang dari sifatnya dulu ya. Saham itu kan tadi bukti kepemilikan. Nah, kalau kita memiliki saham berarti kita memiliki perusahaan tersebut. Ya sesuai dengan presentasinya ya. Kalau obligasi ini bukti pengakuan hutang ya. Kalau kita punya obligasi kita berarti memberikan hutang kepada perusahaan tersebut. Kemudian dari hak suara. Kalau saham mempunyai hak suara. Nah, kita bisa datang nih di RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Kita memiliki hak suara. Tapi kalau obligasi tidak mempunyai hak suara. Kalau dari pendapatan nih, dividen ya rekan-rekan ya. Jadi saham tadi bisa dapat dividen. Nah, kalau obligasi kupon. Dari segi frekuensi pendapatan. Nah, pembagian dividen tidak tetap. Kok tidak tetap? Ya ini teman-teman, karena dividen ini bisa diberikan, bisa tidak. Seperti itu. Jadi bisa saja perusahaan itu tidak memberikan dividen. Bagaimana dengan obligasi? Nah, kalau obligasi lain, karena kan obligasi kan hutang. Pembayaran kupon tetap sesuai periodenya. Jadi misalnya ada yang dibayar bulanan, tadi kayak misalnya ORI, ada yang quarterly ya, setiap triwulan, 1 triwulan sekali. Ya. Itu dibayar sesuai dengan periodenya. Lalu kemudian jangka waktunya. Jangka waktu saham tidak terbatas. Kan kita seolah-olah memiliki perusahaan. Kalau perusahaan itu terus berjalan ya, berarti kita tetap memilikinya, jadi tidak terbatas. Kalau obligasi gimana? Ada jatuh temponya. Jadi tadi misalnya ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun, 30 tahun, seperti itu. Bahkan kalau rekan-rekan baca ya, di luar negeri ada yang 100 tahun gitu ya. Nah itu jangka waktunya, jatuh temponya. Nah, mengenai likuidasi bagaimana? Nah, untuk hak klaim terhadap aktiva perusahaan rendah ya, karena saham itu kan pemilik, jadi harus bayar utang dulu, baru kalau dilikuidasi baru memegang saham baru dapat haknya. Tapi kalau obligasi, nah ini tinggi karena obligasi itu kan hutang. Jadi kalau perusahaan itu likuidasi atau bangkrut dia harus bayar hutang dulu ya gitu. Nah itu ya. Nah mengenai harga ya berfluktuasi ya, berfluktuasi karena itu sensitif ya terhadap keadaan ekonomi, harga saham berfluktuasi. Kalau obligasi gimana? Obligasi juga berfluktuasi bisa.
Tetapi pada saat jatuh tempo, dia akan dilunasi sesuai dengan tadi nilai nominalnya. Jadi kalau megang obligasi ya, kalau mau memang harganya tetap ya, ingin kembali seperti semula ya sampai jatuh tempo. Gitu. Nah, kemudian saya lanjut ke penilaian obligasi. Seperti tadi dijelaskan, obligasi itu bisa naik dan turun. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, kalau harga obligasi itu disebut at par, nah, atau dalam bahasa Indonesia nilai pari ya, at par, berarti harga pasar obligasi sama dengan nilai nominalnya. Jadi ada nilai nominal tuh harga nominal dengan harga pasar. Harga nominal tuh harga yang tertera di obligasi. Misalnya tadi 1 juta ya untuk ori ya, misalnya. Tetapi ketika diperdagangkan di bursa, itu di pasar sekunder di bursa bisa saja berubah, bisa naik, bisa turun. Nah, itu adalah harga pasar. Seperti itu. Nah, kalau dia sama nilai harga nominalnya dengan harga pasar disebut dengan at par. Tapi bisa juga harga saham ini, harga obligasi ini naik lebih tinggi ya dari nominalnya, disebut dengan at premium. Nah, nih misalnya ada perusahaan yang bagus menerbitkan obligasi, kemudian misalnya kita beli nih harga nominalnya mungkin 10 juta misalnya ya. Ketika diterbitkan, kita beli sesuai dengan harga nominalnya, lalu di pasar sekunder atau di bursa harganya naik. Nah, berarti at premium. Itu harganya. Kemudian lagi apabila harga obligasi ini lebih rendah dari harga nominalnya, jadi pada saat kita beli obligasi, turun nih misalnya kan, turun, disebut dengan at discount. Berarti kita menjual dengan harga diskon. Nah, tetapi rekan-rekan, ini apabila kita menjual atau membeli di pasar sekunder. Tapi sekali lagi, kalau kita memegang sampai jatuh tempo, jadi harganya akan maturity-nya ya, dilunasinya dengan harga yang sama dengan yang kita beli. Seperti itu ya. Nah, jadi memang obligasi itu karakteristiknya seperti itu. Nah, misalnya tadi ya, kalau kita rekan-rekan ingin membeli obligasi negara yang retail, ori ya, mungkin bisa dibeli, lalu dapat kupon setiap bulan. Nah, kemudian bisa saja ori tersebut naik turun ya. Nah, kebetulan dulu juga saya pernah punya itu ori ya, naik turun itu. Tapi pada saat jatuh tempo ya akan dilunasi sesuai dengan harganya, seperti itu. Nah, ini ada indeks obligasi, seperti tadi indeks harga saham, di sini juga ada indeks obligasi ya. Jadi indeks obligasi itu ya dia mencatat ya pergerakan obligasinya. Ada juga yang menggunakan yield-nya ya, yang terkenal ada IGSYC ya, Indonesia Government Securities Yield Curve. Jadi dia akan melihat bagaimana dari yield-nya imbal hasilnya. Jadi imbal hasilnya bagaimana, apakah bergerak naik atau bergerak turun ya. Itu kira-kira indeks obligasi ya. Demikian yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.